Identitas seorang penulis tidak hanya diperlukan sebagai perkenalan, tetapi juga sebagai sumber otoritas atas pesan yang disampaikan. Otoritas tersebut sangat menentukan apakah pesannya akan diterima dengan baik atau tidak. Melalui salamnya, Paulus menyebutkan identitasnya sebagai Rasul Kristus Yesus. Agar tulisannya dapat diterima oleh jemaat di Korintus, ia menegaskan otoritasnya dan juga kesatuannya dengan mereka di dalam Yesus Kristus. Bukan sebuah kebetulan bahwa Paulus menjadikan panggilannya sebagai dasar identitasnya maupun identitas jemaat. Panggilan Tuhan yang telah menjadikan dia rasul, dan panggilan yang sama juga menjadikan jemaat orang-orang kudus. Kedua hal ini menunjukkan kesamaan sumber identitas antara Paulus dan jemaat di Korintus. Bagi Paulus, panggilan ini menjadi dasar otoritasnya atas apa yang akan ia sampaikan kepada jemaat. Begitu pula jemaat, mereka tidak boleh melupakan panggilan yang memberi mereka proses pengudusan hidup dan nama Tuhan mereka, Yesus Kristus, yang kepadanya mereka semua berseru, yakni panggilan berdoa dan berharap. Semua ini menekankan bahwa identitas orang percaya sangat berkaitan erat dengan siapa yang memanggil mereka. Siapa yang menjadikan kita umat yang kudus, siapa yang memberikan anugerah dan damai sejahtera kepada kita, serta siapa yang menyertai kita. Bagi dialah kita menjalani hidup ini dan menjaga relasi kita dengan sesama umat. Ketika kita menyebut diri kita orang Kristen, ini bukan hanya sebutan untuk dikenal, melainkan panggilan Tuhan yang memberi kita otoritas untuk saling menasihati dan tanggung jawab untuk hidup sebagai umat-Nya di tengah dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memanggil kita dari kegelapan dosa ke dalam hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita hidupi panggilan Tuhan dengan menjaga hidup yang kudus, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan terus menguduskan kita dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Seberapa sering Anda mengucap syukur? Dari sekian kali kita bersyukur, mari kita ingat-ingat lagi, apa yang membuat kita bersyukur? Biasanya, pengalaman hidup kitalah yang menjadi alasan dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, seperti, "Aku bersyukur karena aku milik-Mu." Dengan kata lain, fokusnya masih terletak pada diri kita. Ketika Paulus mengucap syukur, fokusnya terletak pada pribadi Tuhan sendiri, yang telah memberikan anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan juga yang telah memperkaya jemaat-Nya di Korintus melalui karunia rohani, khususnya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Dengan inilah mereka bersaksi bukan tentang diri mereka, melainkan Kristus. Kesetiaan Tuhan akan terus meneguhkan jemaat untuk hidup sebagai umat-Nya yang kudus. Secara tidak langsung, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus bahwa keberadaan mereka berasal dari Tuhan, termasuk karunia rohani yang mereka miliki selama ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa tujuan dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka adalah kesempurnaan sebagai umat Tuhan yang kudus. Paulus membawa nuansa ucapan syukur yang paling esensial dan mendasar, yakni pribadi Tuhan sebagai satu-satunya dasar ucapan syukur orang percaya. Semua ucapan syukur kita berpusat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Setiap kali kita bersyukur, kita ingat akan anugerah keselamatan Tuhan yang membuat kita tidak kekurangan sedikit pun dalam karunia-Nya, bahwa semua kemampuan dan keahlian yang kita miliki berasal dari-Nya. Apapun yang kita lewati selama ini, baik dan buruk, menyenangkan atau menyusahkan, semua itu adalah bagian dari peneguhan Tuhan
atas kesempurnaan yang dikerjakannya dalam hidup kita. Bukan hal baik atau hal buruk yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan, melainkan Tuhan sendiri. Ucapan syukur yang berpusat pada Tuhan akan memampukan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bisa jadi salah satu pemicu perpecahan komunitas adalah gangguan kepribadian narsistik, NPD. Orang dengan NPD menganggap dirinya superior dan orang lain inferior. Apa jadinya jika orang seperti itu berada dalam komunitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus? Kalimat ini menjadi kunci dari nasihat Paulus kepada semua jemaat di Korintus, tanpa terkecuali dalam menghadapi perselisihan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya persatuan sebagai umat Tuhan dalam Yesus Kristus. Baptisan sejatinya menjadikan mereka satu dalam Kristus, bukan malah terpecah belah. Nasihat ini menegaskan bahwa mereka menjadi jemaat Tuhan, bukan karena kepintaran para rasul berbicara, melainkan karena salib Kristus. Melalui teguran Paulus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat mula-mula di Korintus, kita diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup bergereja. Sebagai orang Kristen, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus, apapun kemampuan dan kelebihan kita. Perpecahan memang masih menjadi permasalahan jemaat Tuhan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa pemimpin rohani atau gereja tertentu lebih hebat. Setiap kali anggapan demikian muncul, ingatlah bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena orang atau gereja yang membaptis kita, melainkan Yesus Kristus. Tuhan mempersatukan semua orang percaya di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus di tengah berbagai perbedaan yang ada. Sudah sepatutnya perbedaan yang ada memperkaya dan memperlengkapi kita. Sebagai satu komunitas, konflik memang tidak terhindari, tetapi itu bukan alasan bagi kita terpecah belah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menyatukan hati bahwa kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan di dalam keunikan dan kekhususan masing-masing untuk saling melengkapi. Terimalah dan akuilah sesama kita sebagai bagian tubuh Kristus yang sama saling mendukung untuk menjadi makin serupa dengan Kristus.